Halo, selamat pagi anak-anak ibu semua. Bertemu lagi dengan ibu di dalam pelajaran sejarah Indonesia, di mana materi kita pada pagi hari ini yaitu mengenai masa pemerintahan Republik Bataaf. Ataupun anak-anak kami bisa melihat buku pegangan kalian halaman 39. Ya. Republik Bataaf adalah nama suatu republik yang didirikan di Belanda antara tahun 1795 sampai dengan 1806. Ketika pemerintahan Republik Bataaf didirikan, maka muncullah kaum yang menyebut mereka kaum patriot. Kaum tersebut terpengaruh oleh semboyan revolusi Prancis. Apa saja yang masuk ke dalam semboyan revolusi Prancis? Yang pertama yaitu liberty ataupun kemerdekaan. Yang kedua yaitu egalite ataupun persamaan. Yang ketiga yaitu fraternite ataupun persaudaraan. Inilah semboyan revolusi Perancis yang ada pada masa pemerintahan Republik Bataaf. Ya, anak-anak kami bisa mengamati gambar yang ada di layar monitor ibu. Siapakah itu? Ya, bagus. Gambar tersebut merupakan pemimpin Republik Bataaf yang bernama Louis Napoleon. Inilah yang memimpin pemerintahan Republik Bataaf pada saat itu. Ya, perebutan hegemoni bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Dibentuknya pemerintahan Republik Bataaf memiliki pengaruh terhadap wilayah kekuasaan Indonesia, di mana Herman Willem Daendels diutus datang ke Indonesia untuk menguasai ataupun mempertahankan Pulau Jawa dari kekuasaan Inggris pada saat itu. Apa saja kebijakan yang dibuat oleh Herman Willem Daendels? Yang pertama yaitu dari segi pemerintahan membangun jalan raya yang menghubungkan Anyer hingga Panarukan sepanjang 1.100 km ataupun jalan tersebut sering dikatakan dengan The Great Otsweg. Yang membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan tersebut merupakan tenaga kerja paksa ataupun kerja rodi. Ya, anak-anak kami bisa memperhatikan di mana Anyer, jalan raya yang sepanjang 1.100 km dibangun pada masa pemerintahan Willem Daendels. Inilah Panarukan. Yang berikutnya yaitu selain membangun jalan raya, Daendels juga membangun pelabuhan militer di ujung Kulon Merak dan Surabaya untuk memperkuat pertahanannya. Dalam bidang politik dan bidang peradilan, Daendels membatasi secara ketat kekuasaan raja di Nusantara, di mana kekuasaan tinggi pada saat itu berada pada masa pemerintahan Herman Willem Daendels ataupun Daendels menguasai secara otoriter. Dan yang kedua, membagi Pulau Jawa menjadi 23 wilayah besar ataupun wilayah keresidenan. Dan yang ketiga, di sini kedudukan bupati sebagai pegawai pemerintahan ataupun kolonial yang digaji. Seperti yang Ibu bilang tadi, pada saat pemerintahan Willem Daendels yang memegang kekuasaan tertinggi pada saat itu adalah Herman Willem Daendels. Namun dalam bidang peradilan, Daendels membentuk 3 jenis peradilan. Peradilan yang pertama yaitu peradilan untuk orang-orang Eropa. Peradilan yang kedua yaitu untuk orang-orang Timur asing.
Dan peradilan yang ketiga yaitu untuk orang-orang pribumi. Inilah yang dilakukan oleh Herman Willem Daendels dalam bidang peradilan. Dan yang kedua, peraturan untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Dan dalam bidang sosial ekonomi, Daendels meningkatkan usaha pemasukan uang dengan cara pemungutan pajak. Yang kedua, Daendels meningkatkan penanaman tanaman yang hasilnya laku dijual di pasaran dunia. Dan yang ketiga, melakukan penjualan tanah-tanah kepada pihak swasta. Dan yang keempat, menerapkan sistem kerja rodi. Ya, apa yang disebut atau apa yang dimaksud dengan kerja rodi? Kerja rodi adalah kerja paksa pada masa pemerintahan Willem Daendels, di mana kerja paksa tersebut untuk membangun alat-alat vital ataupun untuk membangun jalan raya, seperti contoh yang Ibu bilang tadi. Itu salah satu contoh dari bukti kerja rodi adalah membangun jalan dari Anyer sampai dengan Panarukan. Orang-orang rakyat ataupun khususnya yang tinggal di Pulau Jawa pada saat itu, ketika ikut di dalam kerja rodi, banyak yang meninggal dunia. Apa penyebabnya? Karena mereka harus mengejar target ataupun harus membangun jalan tanpa dibayar, ataupun kerjaan tersebut dilakukan secara paksa. Akhirnya setelah memerintah di Pulau Jawa, kekuasaan Willem Daendels berakhir. Apa yang menyebabkan kekuasaan Willem Daendels berakhir? Kekejaman dan sewenang-wenang Daendels menyebabkan kebencian rakyat pribumi, ataupun Daendels terlalu bersifat otoriter di dalam menjalankan kekuasaannya. Yang kedua, sikapnya yang otoriter terhadap Raja-Raja Banten dan Yogyakarta. Dan yang ketiga, Daendels gagal mempertahankan Yogyakarta. Dan yang keempat, korupsi semakin merajalela. Dari sistem pemerintahan Daendels yang selama 3 tahun memerintah di wilayah kekuasaan Pulau Jawa, akhirnya Daendels kembali ke negaranya dan digantikan oleh Jan Willem Jansen. Ya, demikianlah materi kita pada pagi hari ini. Ibu berharap anak-anak kami mengerti dengan materi yang Ibu terangkan. Apabila ada yang tidak dimengerti, silahkan tanya kepada Ibu. Terima kasih.